Hal yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Setelah kejadian yang menimpa Xiaowo, mendengar kata Aula Wuhun hanya menimbulkan niat membunuh Tang San. Dan saat ini Tang San mendapatkan kesempatan untuk menghabisi anggota Aula Wuhun. Saat malam yang gelap, Tang San mengintai kelompok Aula Wuhun. Tidak berlangsung lama, hawa dingin mulai menyerang mereka, membuat mereka menggigil ketakutan. Dan satu persatu anggota mereka tumbang. Myles dan yang lainnya mengeluarkan cincin roh mereka dan mencari orang yang menghabisi anggotanya. Belum mereka melihatnya, lagi-lagi anggota mereka tumbang. Kali ini Tang San menghabisi mereka dengan tulang kaki laba-laba dan senjata crossbow miliknya. Melihat bertambahnya korban, Myles dan yang lainnya kemudian membuat formasi pertahanan. Kemudian Tang San mengungkapkan identitasnya, memperlihatkan 6 cincin roh dan tulang jiwa laba-labanya. Kemudian Tang San mengeluarkan kemampuan keempat miliknya dan diperkuat dengan merilis 2 domainnya. Anggota Aula Wuhun yang berada di bawah tingkat 40 tidak bisa bertahan dari tusukan rumput biru perak, dan yang lainnya mati terkena tusukan tulang kaki laba-laba. Kini hanya tersisa 3 orang. Tiganya mengarahkan kemampuannya ke arah Tang San. Namun Tang San tidak sedikit pun mundur. Dia menahan serangan mereka dengan kemampuan kedua tulang roh milik Xiaowo. Tang San kemudian berteleportasi dan menghabisi 2 orang yang lainnya. Setelah itu, Tang San mendatangi Myles dan menggunakan kemampuan kedua miliknya. Tumbuhan yang muncul dari tubuh Myles mengikat dirinya. Dan terakhir, Tang San menggoreskan tulang kaki laba-labanya kepada Myles dan memberinya racun. Tang San pergi dari situ, meninggalkan Myles yang akan mati dengan sendirinya. Keesokan harinya, berita tentang kematian pasukan Aula Wuhun langsung menyebar, menjadi pembicaraan orang-orang. Dan di sisi lain, Lu Gao beserta yang lainnya pergi meninggalkan kota Gingxin. Mereka menaiki kereta, dan terlihat ada yang aneh di sana. Xiaowo tidak mau mendekat dengan Tang San, dan lebih memilih bersama Rongrong. Mungkin karena Xiaowo merasakan aura pembunuh, dan darah yang melekat pada Tang San. Setelah itu, mereka mengeluarkan 2 set baju buatan Lu Gao. Mereka melihatnya dan menguji ketahanan baju armor itu. Setelah memeriksanya, Tang San menyerahkan baju armor versi laki-laki kepada Oscar. Namun Tang San bingung kepada siapa menyerahkan baju armor versi perempuan, karena Rongrong dan Xiaowo sama-sama membutuhkan. Rongrong kemudian mengambil baju itu dan berkata dia akan memakaikannya kepada Xiaowo. Dan baju untuknya dia akan menunggu Lu Gao membuatnya kembali. Setelah itu, Lu Gao datang menemui Tang San. Dia meminta untuk membuat jarum per. Namun Tang San mengatakan penempaan bahannya cukup sulit. Biji laut dalam tidak bisa ditempa Lu Gao ataupun Titan. Jadi Tang San akan memikirkan solusinya. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di depan markas sekte Tang. Mereka disambut oleh 3 tetua, Niu Gao, Bai He, dan Yang Wudi. Tang San bingung kenapa mereka tahu akan kedatangan dirinya. Bai He berkata kalau anggota klan kecepatan telah disebarkan ke seluruh kota dan memantau keadaannya. Setelah itu, mereka masuk ke dalam markas sekte Tang. Terlihat cukup banyak yang berubah, dan ada senjata tersembunyi di balik bangunan. Kemudian mereka sampai di aula utama. Mereka mengambil tempat masing-masing. Sebelah kiri tempat para tetua, dan di sebelah kanan tempat 7 monster strike. Dan tentu saja Tang San di kursi utama. Dan kemudian Tang San memulai rapat penting. Setelah Tang San membagi tugas masing-masing, Tang San, Ma Hongjon, dan Xiaowo pergi ke akademi. Saat sampai di akademi, mereka masuk ke ruangan Flander dan bertukar informasi dengannya. Flander juga mengatakan kalau Dubugo mencari Tang San. Mendengar Dubugo mencari Tang San, hanya ada satu masalah, yaitu masalah tentang racun pada Kaisar Suiye. Dan benar saja, Dubugo langsung menemui Tang San dan berkata kalau Kaisar Suiye sekarat.